Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita berjumpa dalam ibadah Prapentakosta hari yang kedua. Kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema berkarya dan berdoa. Kita awali ibadah kita dengan menyanyikan dari NKB nomor 100, bait yang pertama hingga yang kedua. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu dengan kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur pada hari ini kami kembali bersama-sama bersekutu meski terpisah oleh jarak dan waktu. Dan dalam persekutuan ini ya Tuhan, kami pun akan kembali merenungkan firman-Mu. Kiranya kasih kekuatan-Mu yang akan menolong, memimpin, serta menuntun setiap proses perenungan kami, sehingga firman-Mu itu akan selalu ada dan memberi kami kekuatan untuk melangkah dengan berani dalam seluruh karya kasih dan karya kehidupan yang Engkau nyatakan dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita diambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, berkarya dan berdoa bukanlah hal yang terpisah di dalam kehidupan kita. Dalam karya, kita selalu mengawalinya dengan doa. Dalam karya, kita menjadikan doa sebagai sarana kita untuk memohon kekuatan dari Allah agar segala karya kita mampu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Demikian juga di dalam setiap doa yang kita panjatkan. Dalam doa itu pun selalu terselip setiap komitmen, pengharapan, dan juga segala tujuan dari karya-karya yang kita lakukan agar karya-karya itu pun selalu diberkati oleh Tuhan serta mendatangkan berkat bagi sesama, bahkan bagi ciptaan Allah yang lain. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita diajak merenung tentang setiap karya dalam kehidupan kita sehari-hari dan bagaimana kita memaknainya. Rasul Paulus mengajak kita menghayati bagaimana memaknai karya dalam pimpinan Roh Kudus dalam kehidupannya sehari-hari. Kepada jemaat Tesalonika, Paulus menyampaikan bahwa kemampuannya berkarya memberitakan Injil dan menghasilkan buah dari karyanya itu bukan karena kekuatan Paulus sendiri. Tetapi itu semua terjadi oleh karena kekuatan Roh Kudus yang selalu dilimpahkan dan dianugerahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan Paulus. Paulus pun selalu menghayati bahwa Roh Kudus mengokohkan kehidupannya. Karena hidup yang kokoh membuat Paulus selalu berusaha, berjuang dengan sekuat tenaga, memberikan yang terbaik dan senantiasa mempertaruhkan imannya di dalam Tuhan dalam segala situasi dan kondisi yang ia alami, termasuk ketika ia harus menderita, bahkan ketika ia harus berada dalam ancaman pembunuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 6, Paulus memberikan kesaksian kepada jemaat di Tesalonika bahwa selain dirinya dikokohkan oleh Roh Kudus, demikian juga seluruh jemaat yang dirintis dan dilayaninya yang bersedia memberserahkan hidupnya pada karya Roh Kudus, pasti Roh Kudus akan memberkati dan mengokohkan kehidupan mereka. Dalam penderitaan berat yang dialami jemaat Tesalonika, mereka pun tetap bersuka cita. Itulah yang dialami oleh jemaat Tesalonika kala mereka memperjuangkan iman mereka di dalam Kristus. Seberat apapun tantangan yang mereka hadapi, seberat apapun penderitaan yang harus mereka terima, mereka bersuka cita memperjuangkan imannya di dalam Kristus, dan perjuangan iman itulah yang menjadikan jemaat Tesalonika teladan bagi jemaat-jemaat lain dalam mengupayakan kehidupan yang penuh makna dan penuh iman di dalam Kristus. Roh Kudus yang memberi kekuatan baik kepada Paulus maupun kepada jemaat di Tesalonika agar dapat mewujudkan karya dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan karya Roh Kudus yang sama pun juga saat ini bekerja di dalam segala karya yang kita perjuangkan dalam kehidupan sehari-hari. Tak hanya dalam karya pelayanan kita, tak hanya dalam karya kasih yang terus kita perjuangkan sebagai rasa syukur atas seluruh berkat yang Allah anugerahkan dalam diri kita, termasuk dalam setiap karya kesaksian kita. Di tengah-tengah pekerjaan, usaha kita, di kantor, di sekolah, dan dimanapun kita berada, sebagai sebuah wujud kita selalu bersedia mengandalkan kasih dan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di sanalah kita pasti mengawalinya dengan doa. Karena doa menjadi sebuah bentuk dan sarana kita mendekatkan diri kepada Allah, menjalin relasi persekutuan yang akrab dengan Allah, dan di dalam setiap kehidupan doa kita pun akan selalu memiliki semangat untuk meneruskan segala karya kehidupan kita dengan penuh sukacita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, maka untuk itu marilah kita senantiasa mampu mengiringi segala karya kita dengan doa, dan mewujud nyatakan doa dengan setiap karya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yakinilah bahwa Allah selalu memberikan kita semangat
dan Allah pun senantiasa mengaruniakan kekuatan Roh Kudus-Nya di dalam diri kita. Yakinilah Allah beserta kita dan Allah menuntun dalam seluruh karya kehidupan kita. Selamat berkarya dan berdoa dalam kehidupan kita. Bangunlah terus kehidupan doamu sebagai kedekatan dengan Allah dan yakinilah dalam segala karya yang kita lakukan, Allah pun turut bekerja, memberi kekuatan dan memberi semangat di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, dalam kesempatan ini kami pun ingin menyerahkan akan seluruh kehidupan, karya dan setiap doa kami di dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan, kami pun akan selalu belajar membuka hati dan kehidupan kami, menerima seluruh karya Roh Kudus-Mu dengan penuh sukacita, dan mempersilakan Engkau membentuk kami seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Belajar dari apa yang dilakukan oleh Paulus bersama jemaat Tesalonika, maupun juga apa yang dinyatakan oleh Martin Luther tadi, kiranya dalam kehidupan kini dan di sini ya Tuhan, kami akan mampu memperjuangkan seluruh karya dan doa kami untuk kemuliaan nama-Mu, agar kehadiran kami pun dapat selalu menjadi berkat bagi lingkungan di mana Engkau menempatkan dan mengutus kami. Dalam doa ini pun kami mengingat saudara-saudara kami yang tengah berjuang untuk menghadirkan karya terbaik mereka di dalam tugas kemanusiaan, percepatan penanganan wabah COVID-19. Kiranya Engkau akan selalu menuntun mereka, Engkau akan selalu memberikan kekuatan, berkat, dan sukacita, agar dalam seluruh kesempatan hidup yang boleh mereka alami dan kesempatan berkarya kemanusiaan, mereka akan mampu melakukannya di dalam perlindungan kasih-Mu dan dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa untuk setiap pemerintahan negara kami, kiranya Engkau juga akan selalu menolong dan memimpin mereka, agar mereka pun dapat senantiasa selalu bisa mencari solusi yang terbaik dalam penanganan wabah COVID-19 ini. Dan tolonglah kami serta ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu saling menjaga satu sama lain di tengah-tengah pandemi ini dengan sedia mentaati seluruh protokol kesehatan yang diterbitkan oleh pemerintahan kami, serta sedia untuk selalu belajar berhikmat dalam melakukan segala kegiatan dan aktivitas kehidupan kami sehari-hari. Kiranya kasih-Mu yang akan melindungi dan menuntun kami sebagai bangsa Indonesia, agar kami bersama-sama dapat melewati wabah ini dengan hati yang tegar dan penuh kesabaran. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan melanjutkan karya dan doa dalam pesiaran hidup kita sehari-hari. Kiranya kita mampu untuk selalu memberikan yang terbaik dan kita senantiasa belajar berserah pada kekuatan kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itulah yang akan selalu memberikan hatinya untuk kita dapat melangkah, memberikan kekuatan dalam tangan kita untuk setia berkarya, serta memberi kekuatan pada kaki kehidupan kita melangkah seturut dengan apa yang Ia kehendaki. Berikanku hati. Berikanku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti mata-Mu memandang tuaian
dengan penuh sukacita kita pujikan nyanyian ini sebagai doa kita. Kita selalu siap sedia melangkah dalam karya kasih Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, membuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Kini teruskanlah langkah dan karyamu, serta setialah terus membangun kehidupan doa kita di dalam Tuhan, dan siap sedialah membangun kasih-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih setia dan anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa kita dalam persekutuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus dan setiap kasih penyertaan Roh Kudus menolong dan menyertai seluruh kehidupan doa dan karya kita, agar kehadiran kita dapat menjadi berkat kini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan beserta kita.